Halo bagi kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
kerajaan Yehuda menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa asing, terutama Babilonia. Pasal 43 ditulis dalam konteks pembuangan bangsa Israel ke Babilonia yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yesaya berfungsi sebagai nabi yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat Allah di tengah kesulitan. Budaya pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan politeisme, di mana banyak bangsa menyembah dewa-dewa yang berbeda. Dalam konteks ini, Yesaya menekankan keunikan dan kedaulatan Allah Israel yang berfungsi sebagai pengingat bagi umatnya akan identitas mereka sebagai bangsa yang dipilih. Dalam pasal 43 ini juga merupakan bagian akhir kitab Yesaya yang sering disebut sebagai Yesaya Deuterokanoni, Yesaya yang terdapat dalam Yesaya 40 sampai 66. Di sini penekanan pada penghiburan dan pemulihan sangat kuat dengan tema utama tentang keselamatan dan pembebasan dari penawaran. Sebelum pasal 43, dalam pasal 42 Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan yang akan membawa keadilan dan terang bagi bangsa-bangsa. Hamba ini diidentifikasi sebagai Mesias yang akan membawa pemulihan. Pasal 42 juga menggambarkan ketidaksetiaan Israel dan panggilan untuk kembali kepada Allah. Dalam konteks ini, pasal 43 dimulai dengan pernyataan penghiburan dan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya meskipun mereka telah mengalami penderitaan. Kita langsung saja masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu tetap percaya saat menghadapi masalah. Dalam kehidupan kita, pasti setiap orang mengalami masalah seperti yang digambarkan dalam Yesaya 43 ayat 2, seperti air dari api, gambaran dari masalah yang terasa berat dan menyakitkan. Bisa berupa konflik keluarga, tekanan studi atau pekerjaan, kegagalan atau pergumulan iman yang membuat hati lemah. Tetapi melalui Yesaya 43 ayat 2 ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah situasi itu. Walaupun keadaan terlihat gelap, kehadiran Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan mereka. Karena itu, sikap yang benar bukanlah menyerah atau putus asa, tetapi tetap berharap dan percaya kepada Tuhan sedang bekerja di balik setiap keadaan kita. Amin. Iman membuat kita bertahan ketika mengatakan
bahwa manusia itu seringkali mengandalkan kemampuannya sendiri dan selalu mengandalkan kekuatannya ke dalam kehidupannya dan tidak mengandalkan Tuhan ke dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan bersandar hanya kepada kekuatan kita sendiri. Poin yang ketiga,
yaitu berdoa untuk bangsa dan negara, kedua STKS Contohasi, ketiga PT SAJ, keempat keluarga, dan kelima orang-orang di luar sana. Bagi teman-teman yang ingin didoakan mengikuti pergumulan, dipersilakan. Belum bang. Belum. Kita berdoa untuk orang tua kita bersama sama orang tua saya ada sakit, masih masuk rumah sakit tapi malah mereka pengangguran apa biaya rumah sakitnya ya gitulah, mau dimana buat itulah. Kami doa untuk abang supaya mendapatkan kerjaan lebih cepat lagi, supaya keadaan kami lebih membaik, yaitu kondisi orang tua lebih sehat lagi, dan saya berdoa untuk Ronald supaya dia sehat kuat. Yang terakhir itu siapa? Itu siapa? Ronald. Ada lagi teman-teman? Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, yang menjadi pokok pertama kita di sini itu pertama ada Erna. Kita berdoa untuk orang tuanya yang sedang berobat di rumah sakit Medan. Nah, kiranya orang tua Erna dapat disembuhkan dan Tuhan ikut serta menjamah tiap pengobatan dan tangan-tangan dokter yang menjamah. Yang kedua berdoa untuk kedua orang tua Larson yang sedang mengurus tanah di kampung. Kiranya harga dapat disepakati oleh pihak PLT. Yang ketiga berdoa untuk Samuel Siregar, yaitu kepada orang tua kita seluruhnya dan terkhusus kepada orang tuanya yang sedang sakit. Kiranya orang tua Samuel Siregar dapat kesembuhan dari Tuhan, dan abangnya kiranya dapat pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir berdoa untuk sahabatnya Ronald. Oke, teman-teman, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyambut ujian itu. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka
menerima kami, supaya kami bisa menjadi hamba-hamba, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang teladan bagi yang lain. Kami juga doa untuk keuangan kami, Bapak. Dalam kondisi pemberian kami, dalam keuangan makan kami, Bapak. Kau yang melindungi, Kau yang memberkati, Kau membaikkan, Kau membukakan, Bapak. Supaya kami melakukan aktivitas seperti biasa, Bapak, dengan kondisi yang bahagia, dengan kondisi yang segar, supaya kami bisa memuliakan nama Engkau dengan sukacita, bukan dengan sukacita. Oh Bapa, Tuhan juga membenci keuangan keluarga kami yang mengampuni, Engkau yang menjaga, Engkau menstabilkan Bapa kami, bukan dengan inilah kerja kami, muliakan nama-Mu dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mendengarkan kami. Kami telah menyampaikan pokok doa kami, Bapa, tetapi kami juga Tuhan memiliki pergumulan pribadi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Maka daripada itu ya Tuhan, mau berdoa untuk orang tua Erna, yang dimana orang tua Erna Tuhan sedang dirawat di rumah sakit Medan. Bapak, Engkaulah yang mengambil bagian untuk mengobati orang tua Erna. Berkati setiap dokter yang menjamah mengambil bagian dalam pengobatan. Obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan melalui obat-obatan tersebut keajaiban-Mu nyata bagi kehidupan orang ternak dan kesembuhan terjadi. Aku juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk kedua orang tua Lasso, di mana mereka saat ini yang berada di kampung, khususnya di Pahai, yang sedang mengurus surat-surat tanah, yang dimana tanah mereka mungkin dapat diklaim oleh PT PLTA. Kiranya segala urusan, segala harga dapat disetujui dan PLTA dapat merasakan dampak baik karena telah membeli tanah dari kedua orang tua Lasso. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Samuel Siregar. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami Tuhan, dan terkhusus Tuhan untuk orang tua Samuel yang sedang sakit pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang juga mengambil bagian dalam pengobatan orang tuanya. Sembuhkan orang tua Samuel dari segala penyakit, berkati obat yang dikonsumsi ya Bapa, agar kesembuhan terjadi. Aku juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat abangnya Samuel yang saat ini sedang mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi abang Samuel supaya pun dapat mencukupi pembayaran orang tua Samuel yang sedang berobat di Bapak. Dan begitu juga ya Tuhan, Samuel punya keinginan supaya sahabatnya Ronald semakin sehat dan selalu sabar dalam menghadapi perkuliahan. Bapa di dalam surga, tidak banyak Tuhan yang kami sampaikan karena
Engkau telah lebih mengenal hati kami, telah lebih mengenal kehidupan kami. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena Engkau telah tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak, tentu saja kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah ajarkan kepada kami demikian. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah berbahagia. Yang Maman Yulianti belum pulang dari rumah sakit. Kedua dari Ska yang sakit. Ya, ketua kamarnya atau penghuni kamar kalau memang kita mau bawa ke rumah sakit ditanya dulu. Ya, biar segera dibawa ke rumah sakit kalau memang dibutuhkan. Pengumuman selanjutnya adalah kajian. Ini kan disampaikan, jadi harapannya saya berbicara kepada mahasiswa dan bisa mendengar dan saling mengingatkan. Ya, tidak perlu lagi saya sampaikan hal apa yang perlu direview. Jadi tempatkan suatu pada tempatnya, putra maupun putri. Cuma mengingatkan untuk putra, mohon toilet dan dispensernya dalam keadaan bersih. Tadi malam saya lihat masih ada sampah-sampah di sekitar alam tersebut. Selanjutnya, ya, untuk putra kan jam 10 udah tidur tuh. Kalau masih ada penghuni kamarnya yang ada di kamar, segera dicari. Kalau nggak dicatat saja. Ya, kalau memang masih mau mengerjakan tugas itu disediakan di meja di meja itu di situ. Kalau mengerjakan tugas, soalnya kadang bukan mengerjakan tugas, melakukan hal yang lain yang tidak sepatutnya harus dilakukan, menghindari hal itu ya. Terus selanjutnya untuk Glory, ada Glory? Ya, Glory dan Larson diingatkan bahwa mereka yang mengurus mengendalikan monitoring tentang konsekuensi di dapur atau konsekuensi semuanya, mereka yang eksekusi. Jadi untuk Haikal dan ini biarkan mereka yang mengatur, menyampaikan ya. Kemarin juga sudah disampaikan supaya tidak tumpang tindih. Jadi mereka. Jadi minggu ini jadwalnya sudah ada kan, Glory? Sudah dilakukan? Oke, berarti nanti di pas saya print. Kemarin sebenarnya sudah di print, cuma belum ditempel di dapur. Terus, iya, buku Wisdom Putra yang tidak mengumpulkan ada Haikal dan Mikael. Mohon maaf, sudah terlambat, nggak ada lagi pengumpulan. Terus selanjutnya yang hafalan. Ya, sebelum main hafalan, ya itu di samping Karlina seperti yang bertanya itu adalah adik saya yang sedang berkiprah. Dia dari Bali terus mampir ke sini terus mau pulang kampung ke Sibolga. Katanya dia udah bosan kerja, dia mau menikmati hidup. Ya, mohon maaf, keluarga kami keluarga besar ada 10, jadi mungkin di tempat ini udah berapa bergilir saudara saya yang menemani ya. Harap maklum. Baik, kita akan ayat hafalan. Yang pertama ada Pian, ya, Pian. Belum hafal. Selanjutnya ada Tiara.
Yang hafal? Ya. Kalau tidak kelihatan yang kenceng. Kalau mau bisik-bisik berdiri. Kamar. Samuel Simarani. Samuel Siregar. Matius 5 ayat 4 sampai 5. Yang ayat 4-nya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dia pengumumannya ada pengumuman dari yang lain. Ada yang mau bertanya? Dan semangat berjuang. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.